Kalau untuk nyerang, untuk main cepet enak. Cuma kalau kita main santai susah. Elegan. Terus untuk pukulan kenceng banget ini. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini guys, kita mau bahas sebuah raket yang kemarin udah saya unboxing bareng raket Caracal Supremo 9900. Mohon maaf banget, review pemakaiannya rada delay guys, karena memang antriannya banyak banget dan ada beberapa endorsement yang harus saya kerjakan duluan. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan raket Mizuno Power Blade 88, saya ucapkan dulu terima kasih kepada seluruh teman-teman yang terus dukung channel Badminton Glasses Official ini. Dan bersyukur banget, genep di bulan ini, 1 tahun, bulan Maret, di channel Badminton Glasses Official yang baru ini. Pas banget juga sih ini di bulan lahir saya guys. Bentar lagi channel ini menyentuh di angka 10.000 subscriber. Dan saya benar-benar terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang terus mantengin dan support channel Badminton Glasses Official ini. Pokoknya kalau ada saran-saran penting, masukan-masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar guys. Semoga itu semua nanti bisa saya jadikan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Kemarin raket Mizuno Power Blade 88 ini dikirim oleh Genta Sport dari Semarang, salah satu toko besar di kota Semarang, Jawa Tengah. Yang kita semua ngerti, Genta Sport ini salah satu toko online ataupun offline juga yang besar dan juga terpercaya. Buat teman-teman yang belum lihat unboxingnya, nanti videonya saya taruh di kolom deskripsi atau klik aja pojok kanan atas guys. Jadi teman-teman, raket Mizuno Power Blade 88 ini guys, sesuai namanya yang ada powernya. Ya bener-bener raket ini memang spesialis untuk main power. Tapi kan kita ngerti standar power masing-masing orang tuh berbeda. Makanya teman-teman jangan skip video kali ini, karena kita nanti bahas tuntas spesifikasi real dari raket ini dan karakter raket ini. Kira-kira itu karakter powernya itu untuk pemain yang seperti apa. Tapi di awal ini saya dan kawan-kawan pun sepakat bahwasanya raket Mizuno Power Blade 88 ini adalah jadi raket power terbaik dengan karakteristik desain raketnya yang istimewa, unik, nggak ada duanya. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan feel pemakaian dan juga testimoni dari kawan-kawan saya ketika pakai raket ini guys. Buat teman-teman yang belum melihat spesifikasi realnya, teman-teman bisa lihat di video unboxingnya ya. Tapi sekarang saya ulas sedikit bahwasanya raket ini adalah salah satu raket terunik karena mengusung shaft yang bentuknya itu bambu. Nyaris kayaknya baru Mizuno ini yang berani mengeluarkan karakter shaft yang di luar nalar kita. Bener-bener ini desain yang anti mainstream banget sih. Ya wajib diapresiasi juga. Dan spesifikasi pabriknya sih kemarin ketika saya ukur di video unboxing, beratnya tuh antara 85 sampai 86 gram dengan balance point di 295 mm. Dan setelah terpasang senar, raket ini tuh jadi raket yang beratnya sampai dengan 3U, kurang lebihnya 89 sampai 90 gram dan balance pointnya head heavy, mendekati 300 mm. Dan spesifikasi yang juga penting teman-teman ketahuin adalah raket ini stiffness-nya adalah kaku, stiff. Dengan perpaduan spesifikasi setelah tersetting jadi berat 3U, head heavy, dan kekakuan shaftnya itu kaku atau stiff, kita bisa menyimpulkan bahwasanya raket Mizuno Power Blade 88 ini benar-benar dipakai buat main power. Tentu saja dengan shaft stiffness yang kaku itu guys, ini jadi garis bawah banget. Ini wajib ditebelin nih, bahwasanya shaft stiff itu nggak bisa nyaman dipakai banyak orang. Saya lebih bisa bilang sih raket yang stiff itu bisa nyaman untuk orang-orang yang powernya itu udah jadi, worksnya udah kuat, pukulannya udah bertenaga. Buat teman-teman pemula, pakai raket ini bakal ngoyo banget. Walaupun saya merasakan sih feel stiffness-nya, kekakuan stiffnya itu tuh nggak terlalu kaku banget. Ada beberapa raket yang kaku dari brand lain yang lebih kaku dari ini, dan ini masih di kategori nyaman. Tapi memang dengan standar stiffnya, ini sangat butuh tenaga yang besar untuk bikin raket ini keluar performanya, nyaman dipakai main. Makanya kenapa kemarin raket ini tuh saya cobain ke kawan-kawan saya yang saya tahu sih mereka biasa pakai raket yang stiffness-nya medium, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur. Tapi mereka biasa pakai raket-raket berat. Gimana mas? Enak nggak raketnya?
Kalau untuk nyerang, untuk main cepet enak. Cuma kalau kita main santai susah. Susah ya? Kaku banget lagi. Kaku banget ya? Kaku. Pantes tadi Cuma buat untuk nyemes enak banget. buat nembak kan kerasa mak cepet gitu ya? Buat nyemes enak banget. Heeh. Buat main drive enak juga. Kita harus yang penting mainnya cepet gitu. Kalau defend ke atas agak susah juga ya? Ya. Lebih flashing ya? Lebih flashing. Tetap enak sih. Tetap enak juga ya? Cuma kita harus cepet. Iya. Nggak bisa kita main santai nggak bisa. Harus main cepet. Karena sapnya kaku ya. Iya. Tapi secara keseluruhan kalau ada 800 ribuan recommended ya Mas? Worth it nggak? Recommended. Enak banget. Enak, asli enak. Cuma kita belum terbiasa, udah lama nggak main juga sih. Agak berat jadi ya. Kalau staffnya kan ini kan kaku. Biasanya Mas Arif kan medium tuh agak lenturan dikit kan. Rasanya kalau powernya gitu enak mana? Enak sih, ini powernya enak banget. Enak banget ini ya. Kerasa banget. Untuk nyemes kerasa, lebih berasa. Jadi kalau Mas Arif yang biasa medium terus ini ngerasain stiff, kira-kira ya, lebih nyaman di mana? Tetap ada gimana ya? Kita penyesuaian lah, tetap ada penyesuaian. Nyaman di mana Mas? Enak di. Nyamannya, ya ini juga tempatnya nyaman. Kita tetap ada penyesuaian. Nggak bisa langsung. Iya betul. Raketnya sangat elegan. Terus desainnya elegan ya. Desainnya elegan. Untuk pukulan kenceng banget ini. Ini karena sapnya kaku kali ya. Iya. Mungkin Kerasa beda nggak pakai raket yang agak lenturan sama ini? beda banget Mas. Ini gimana anunya? Kalau ini dia untuk defense kurang ya. Tapi kalau untuk pukulan semesternya sangat tajam. Parah ya, kenceng banget ya. Kenceng banget ini. Mantep ya. Sangat bagus. Kalau defense-nya memang kurang. Naiknya ke atas bisa. Iya benar-benar. Di Juno ini untuk pemukul sangat bagus. Harga 800 sih Chan. Harga 800 worth it lah. Worth it. Oke guys, teman-teman bisa dengerin sendiri ya testimoni dari kawan-kawan saya yang sebetulnya mewakili juga testimoni dari saya sendiri, bahwasanya raket ini memang raket spesialis untuk pemain yang udah di atas rata-rata kemampuannya. Tenaganya udah gede, skillnya udah baik. Dengan tenaga yang besar yang dimiliki oleh usernya atau pemain bulu tangkisnya, ketika pakai raket ini tuh shaft stiffnya akan keluar performanya secara maksimal. Tapi di sisi lain buat saya pribadi dan kawan-kawan saya, emang raket ini tuh nyaman, buat kontrol pun nyaman. Buat defense masih nyaman, hanya saja pola defense-nya yang agak berubah. Kalau kita biasanya pakai raket yang shaftnya medium dan balance point-nya nggak terlalu berat kepala, biasanya kita bisa naikin defense ya ke atas ya. Kalau ini kita bener-bener ekstra ya mau melakukan itu ya. Seringnya sih, nyamannya sih saya lebih banyak defense-nya tuh naruh kanan kiri. Jadi defense placing aja. Dan PR tersulitnya itu ketika ketemu lawan yang mainnya cepat. Kadang kita rada telat ya melayani kecepatan lawan-lawan yang mainnya cepat, apalagi yang seneng adu-adu drive. Dengan bobot yang lumayan berat di 3U dan kemudian balance point-nya itu di head heavy serta shaft-nya kaku, ya buat gerakan tangan yang cepat ketika diajak adu drive memang agak berat. Makanya ketika diajak adu drive itu kita mending langsung belokin bola biar nggak diajak drive terus. Atau pola yang lebih baik ketika pakai raket ini tuh kita wajib banget nurunin bola terus, jangan sampai musuh nembak. Jadi nyamannya tuh kalau buat saya pribadi ketika saya punya pasangan yang bisa naruh bola, saya tinggal nembak di belakang. Raket ini bakal maksimal nih. Tapi ketika sering ditembak, bisa tekor lah. Bisa banyak poin kehilangan dari tembak-tembakan lawan. Karena ya defense-nya rada berat sedikit. Walaupun di sisi lain, ketika teman-teman punya tenaga yang gede, memang terbiasa dengan raket yang shaft-nya itu kaku atau stiff, ya teman-teman bisa nyaman juga sih. Karena sebetulnya dengan spesifikasi raket kayak gini, itu sama persis spesifikasinya dengan raketnya Kevin, raketnya Gideon, raketnya Kento Momota, dan beberapa raket yang memang dipakai atlet-atlet dunia. Shaft-nya stiff, head heavy, dan beratnya kurang lebihnya di 4U sampai 3U. Jadi dari sini kita bisa ngerti, buat teman-teman yang pengen pakai raket ini sih pastikan teman-teman punya tenaga gede. Kalau teman-teman tenaganya kecil atau bahkan pemula, ya saya rasa kurang cocok. Kalaupun mau jadikan raket ini sebagai koleksi,
mungkin teman-teman bisa sesekali pakai raket ini untuk latihan dengan lawan yang lebih rendah, dengan tujuan teman-teman tuh pengen menambah power di lengan teman-teman ya, jadi ngelatih otot. Dan itu biasa saya lakukan dari zaman saya main bulu tangkis di tahun 2016 itu ya. Pasti punya raket yang berat, sedang-sedang, dan ringan. Yang berat otomatis untuk latihan sesekali penguatan otot, ketemu lawan-lawan yang nggak terlalu cepat temponya. Jadi seberapa cocok raket ini buat teman-teman? Teman-teman sendiri yang bisa menentukannya. Lihat aja raket sebelumnya teman-teman tuh pakai raket apa, dan kemudian lihat spesifikasinya. Kalau spesifikasinya sama, ya otomatis bisa cocok lah. Mungkin adaptasi sedikit karena shaft dan frame-nya kan rada berbeda. Tapi kalau raket teman-teman biasa 5U atau 6U yang ringan-ringan, pakai raket ini pasti bakal resikonya lebih berat sih. Bisa jadi tangan kalian bakal kesleo, rada-rada kecapean, cedera-cedera kecil. Jadi harus hati-hati banget. Jadi saya bisa bilang raket ini raket power untuk yang tenaganya medium, yang skillnya memang udah jadi, powernya sudah lumayan. Dan di sisi lain ketika dipegang sama pemain yang profesional, bisa jadi raket ini bakal jadi raket yang all around, bisa nyaman di segala pukulan. Karena memang tenaga pemain-pemain profesional ataupun tenaga-tenaga yang atlet tarkam yang memang sudah terlatih dari kecil, itu ringan lah. Ini masih di kategori raket yang ringan karena masih beratnya 4U. So, sekali lagi saya sampaikan, beli raket itu jangan beli warnanya, jangan beli harganya, tapi belilah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sama standar tenaga, power, dan juga pola permainan kalian guys. Dengan kayak gitu, teman-teman bisa menemukan raket yang nyaman di tangan. Oke guys, segini dulu pembahasan raket Mizuno Power Blade 88 yang benar-benar sesuai dengan namanya, yang power. Raket ini bagi saya adalah raket yang spesialis untuk main power, dominan di belakang, sering nembak-nembak di belakang. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.